وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Baik, kita perhatikan pada lafal wala tajidannahum. Pada lafal nun berharakat tasydid, ini perlu ditahan suara bunyi nunnya, jangan langsung dilepas. Contohnya seperti apa? Misalkan yang langsung dilepas wala tajidannahum. Padahal di sini harus dibaca dengan bacaan yang kita namakan dengan gunnah, yaitu sembari menahan memasukkannya ke rongga hidung. Wala tajidannahum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal mimati bertemu hamzah, ini kita namakan dengan idhar syafawi, dan yaitu harus dibaca dengan jelas suara mimnya tanpa ada penahanan. Wala tajidannahum ahrasan nasi. Pada lafal ha yang dia sukun, yang dimana ha itu memiliki salah satu sifat yang dinamakan dengan sifat hamas. Fahassahu syakhsun sakat, yang dimana dia harus dialirkan nafasnya dan alirkan suaranya. Maka wala tajidannahum ahrasan nasi. Ro dan so ditebalkan, terutama huruf sad karena dia sifat isti'la dan idbaqnya. Kemudian balafal ahrasan nasi. Maaf, kami lupa meletakkan di sini ternyata ada bacaan gunnah pada lafal na yang berharakat tasydid sebagaimana awal tajidannahum. Dan di sini pula ada bacaan yang kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Yang mana alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang diidghamkan langsung kepada huruf setelahnya. Maka juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Yaitu alif lamnya diidghamkan ke mana? Ke nun, sehingga ditasydidkan nunnya. Maka cara membacanya ditahan suara nunnya. Ahrasan nasi. Ahrasan nasi. Nah, seperti itu. Dan panjangkan nas panjang 2 harakat karena iamat tabi'i. Ditandai dengan apa? Fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ala. Ala ada fathah bertemu alif, yang dimana ya di sini bukan dibaca ala ya, tapi ala. Hanya dibaca dengan alif kecilnya, ya-nya dianggap tidak ada. Kemudian balafal hayati wa minal ladzina. Ini jangan sampai dibaca dengan apa teman-teman? Jangan dibaca dengan hayawati, tidak dibaca dengan hayawati ya. Nah, banyak orang yang salah dalam membaca ini dengan membaca dengan hayawati. Padahal di sini bukan hayawati, tapi dia hayati. Dan huruf wawunya itu di atasnya ada huruf alif. Yang dimana wawunya dianggap tidak ada, yang dianggap adalah alifnya saja. Dan di sini penulisan rasm untuk lafal haya. Maka dibaca hayati wa. Kemudian pada lafal tanwin kasratain bertemu dengan huruf waw, ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu memasukkan tanwin ini kepada huruf waw, karena idgham itu artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan? Bunyi suara tanwin. Tanwin pada dasarnya adalah bunyi nun yang dimatikan dan dilafadzkan tapi tidak ditulis. Yang kedua digunakan ya, dimasukkan dengan gunnah. Ala hayati wa tiwa. Nah, idgham di sini idghamnya idgham naqis, tidak idgham idghamnya idgham naqis betul, tidak idgham kamil, masih menyisakan sedikit huruf nunnya.
Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca idgham bi gunnah adalah tidak menahan gunnahnya, dan atau dia membaca dengan jelas ala hayatin wa minal ladzi, dibaca dengan jelas suara tanwinnya, padahal ini kurang tepat. Kemudian berlafal wa minal ladzina, sama di sini ada alif lam syamsiyah, langsung diidghamkan ke huruf lam. Berlafal zina ada mad tabi'i. Kemudian kita lihat pada lafal asyraku, pada lafal huruf shin ini sempurnakan dengan sifat shin ya, yang dia punya sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah sifat huruf yang dimana menyebarnya suara shin di dalam mulut. Intisyarus saut. Maka ash bukan as ya, bukan as tapi ash. Pada lafalku mad tabi'i, dan kita berhenti pada waqaf huruf jim. Waqaf yang boleh, jaiz. Kemudian kita lanjutkan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi. Perhatikan berlafal yawaddu ahaduhum. Bedakan antara ha besar dan ha kecil. Ahaduhum, ha-hum gitu. Dan mim mati bertemu lam, ini kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas suara mimnya. Lau yu'ammaru alfasanah. Yu'ammaru gunnah. Mim berharakat tasydid. Kemudian alfasanati wa, berlafal tiwa, ada kasrotain bertemu dengan huruf waw. Nah, di sini harus dibaca dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf waw ya. Maka alfasanati wa ma ya. Kemudian pada lafal maaf, di sini alfasanati wa ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan tanwin kepada huruf waw. Nah, kesalahan yang terjadi tidak, pertama dia sudah masuk tapi tidak menahan. Contoh alfasanati wa ma, harusnya ditahan dulu 2 harakat. Alfasanati wa ma baru dilepas. Pada lafal ma ada mad tabi'i. Huwa bimuzahzihihi. Ini yang banyak salah di sini, yaitu mengganti huruf ha besar, maaf ha kecil diganti huruf besar. Misalnya bimuzahzihihi, karena mepet gitu ya, hanya mepet-mepet. Ya, bimuzahzihihi, bedakan hihi, beda. Kemudian lafal hi ada mad silah. Nah, tapi di sini mad silah apa? Mad silah qasira. Mad silah yang terjadi ketika ada ha dhamir bertemu dengan huruf mad. Di sini ditandai dengan ya yang seperti ini. Panjangnya 2 harokat. Kemudian minal azabi ayyu'ammaru. Ayyu'ammaru, bukan ayyu tapi ay, masukkan ke rongga hidung karena di sini ada idgham bi gunnah. Nah, sebelum itu ada pada lafal minal azab ada alif lam yang diperjelas, itu karena alif lam qamariyah. Azabi mad tabi'i, pada lafal zal adanya alif bertemu ba. Kemudian pada lafal ayyu'ammar ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan nunnya kepada huruf ya dan ditahan. Kemudian lafal ayyu'ammaru pada lafal mim tasydid, di sini diwarnai dengan biru yang artinya dia ditahan ya teman-teman, yaitu kita namakan dengan bacaan gunnah. Kemudian pada lafal ra di sini wajib ditebalkan, jangan dibaca ayyu'ammar tapi ayyu'ammaru, tebal ra-nya karena dia ra tafkhim. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahu wa tipis, Allahnya tebal, lam tafhim. Basirun si mad tabi'i, rum bima ada bacaan iklab. Awalnya basirun bima, karena ketika adanya tanwin bertemu dengan huruf ba, maka tanwinnya dirubah suara nunnya. Awalnya kan basirun dengan nun sukun bunyinya. Nah, sekarang diganti dengan huruf mim. Jadi basirum sambil ditahan.
Nah, sebenarnya dalam membaca iqlaq ada dua, tapi kita mengambil yang satu saja, yaitu yang idbaq. Dibaca dengan idbaq yang merapatkan bibir kita. Bima matabi'i ya'malun. Pada lafal nun ada mad arid disukun. Baik, kita ulangi lagi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Baik, pada lafal bacaan qul man kana, pada lafal lam qul, sempurnakan pada lafal lam yaitu sifat bainiyahnya, yaitu di antara tidak terlalu mengalirkan suaranya, ini tidak termenahan. Qul man ka. Kemudian pada lafal nun mati bertemu kaf, di sini samarkan suara nunnya kepada huruf kaf, karena di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya adalah menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf, maka langsung kepada makhraj daripada huruf kaf dan ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal kana ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Aduwwan li Jibril, pada lafal wal li Jibril di sini ada fathatain atau kita namakan dengan tanwin, yang dimana tanwin itu pada dasarnya adalah bunyi suara nun sukun, nun mati. Maka aduwan sama dengan aduwan dengan nun mati. Maka ketika ada tanwin bertemu dengan lam, maka tanwinnya masuk kepada huruf lam dan kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah atau idgham biduni gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Nah, di sini idgham bila gunnah itu tidak boleh ada penahanan, tidak boleh aduwwan li Jibril, tapi langsung saja aduwwan li Jibrilah. Dan idgham bila gunnah juga itu kita bisa katakan idgham kamil, idgham yang masuk secara keseluruhan, tidak menyisihkan daripada nunnya. Berbeda dengan idgham bila gunnah ketika bertemu waw dan atau bertemu dengan ya, masih ada dia idgham naqis namanya. Kemudian pada lafal li Jibrilah, pada lafal ba sukun ini dibaca dengan bacaan yang kita namakan dengan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah membaca suara huruf yang dipantulkan. Li Jibrila, Jibrila, bukan li Jibrila. Kalau kita putus maka dia menjadi yang tidak memantul, maka salah. Kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaan qalqalah yaitu teman-teman tidak memantulkan huruf qalqalah itu. Contoh li Jibrila atau menambahkan huruf hamzah li Jibrila, itu juga salah. Hati-hati dalam membaca qalqalah. Kemudian pada lafal rila ini ada mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun. Kemudian fa innahu ada bacaan gunnah pada lafal nun yang berharakat tasydid. Maka apabila ada nun berharakat tasydid kita baca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya. Fa innahu baru dilepas. Kemudian pada lafal hu dan nazzalahu, kedua-duanya kita baca dengan bacaan mad silah qasirah, yaitu dengan memanjangkan huruf h-nya ditandai dengan waw kecil yang ada setelah pada huruf h ini menandakan panjang untuk mad silahnya. Mad silah itu adalah terjadi ketika adanya ha dhamir bertemu dengan huruf mad. Nah, di sini ada huruf mad.
yaitu berupa waw kecil. Panjangnya berapa harokat untuk mad silah? Di sini mad silahnya kita namakan mad silah qasrah yang pendek, yaitu cukup 2 harokat. Nazzalahu ala qalbik. Ala mad tabi'i fathah bertemu alif pada lafal alanya. Kemudian biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Pada lafal biiznillah jangan dibaca dengan memantulkan huruf zal. Kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca huruf zal adalah memantulkan huruf zal tersebut. Ini yang salah. Contoh biiznillah, biiznillah itu memantul zalnya. Nah, harusnya tidak boleh ya dipantulkan. Bagaimana cara membacanya? Biiznillah, biiznillah. Nah, seperti itu. Biiznillahi musaddiqa. Dan lafal Allah di sini dibaca dengan lam tarqiq. Bukan dibaca dengan nillah, tapi nillah. Kenapa? Karena Allahnya didahului dengan huruf kasrah. Kemudian berlafal musaddiqan lima, musaddiqan lima. Qal lima ada tanwin lagi atau fathatain bertemu dengan lam sebagaimana aduwwal li Jibril. Maka cara membacanya sama, yaitu dengan bacaan idgham bila gunnah. Dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf lam. Idgham itu pada dasarnya adalah memasukkan tanwin atau suara nun sukun kepada huruf setelahnya, dan di sini kita masukkan kepada huruf lam. Musaddiqal lima. Awalnya dibaca musaddiqal lima karena bertemu lam, masuk tanwinnya kepada lam, nunnya hilang. Musaddiqal lima tanpa ditahan. Kemudian lafal lima mad tabi'i fathah bertemu alif. Baina yadayhi. Lafal baina dan daihi ini kedua-duanya dibaca dengan bacaan lin. Yaitu dengan melembutkan bunyi suara ya yang dilembutkan. Baina yadaihi. Kemudian pada lafal wa hudan wa busyra. Pada lafal wa hudan wa, di sini masukkanlah bunyi tanwin pada lafal dan, awalnya dan. Karena ia bertemu waw, kita masukkan tanwinnya kepada huruf waw. Wa hudawa. Itu langkah yang pertama. Nah, hukum tajwidnya pada lafal bacaan ini dinamakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Nah, di sini idgham bi gunnah juga bisa kita namakan dengan idgham naqis. Ya, idgham bi gunnah yang dia naqis, tidak sempurna diidghamkannya, masih menyesuaikan sedikit bunyi suara nun. Maka wa hudan wa rahma wa hudan wa busyra. Nah, sambil masuk dan ditahan. Kemudian melafal wa busyra, shin itu memiliki salah satu sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Yaitu intisyarus saut, menyebarnya suara di dalam mulut. Ash tidak dibaca wabusra, jangan dibaca dengan sin mengalirkan nafasnya, tidak, karena shin itu ya fahassahu syakhsun sakat, memang ada sifat hamasnya, tapi yang lebih kita tonjolkan adalah sifat tafasyinya, intisyarus sautnya. Wabusyra ya. Kemudian pada lafro dibaca dengan tebal ronya, dan ini bukan wabusyroya ya, tidak dibaca wabusyroya, tapi wabusyra lil mu'minin. Hamzah tidak boleh diseret, dan dia harus dijelaskan suara bunyinya, penahanan daripada suaranya dan penahanan dari nafasnya. Wabusyra lil mu'minin. Kemudian lafal nin ada bacaan mad arid disukun, yang dimana ia terjadi disebabkan karena sukun arid ketika kita mewakafkan suara nun di sini. Awalnya mu'minina, karena kita wakafkan nunnya menjadi sukun arid. Sebelumnya ada huruf mad, maka dibaca dengan mad arid sukun, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita coba ulang sekali lagi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Baik, bila kita perhatikan pada lafal man kana, di sini ada nun sukun yang diwarnai dengan warna hijau bertemu dengan huruf kaf setelahnya, maka di sini ada bacaan tajwid berupa bacaan ikhfa. Ikhfa terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Nah, salah satunya adalah huruf kaf. Bagaimana cara membacanya? Adalah menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf. Maka terdengar seperti bunyi ada eng, tapi dia bukan eng, tapi menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf. Membaca ikhfa itu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar dibaca dengan jelas suara nunnya, idgham dimasukkan kepada huruf setelahnya. Maka ketika kita mendapati ini, wajib ditahan sepanjang 2 harakat setelah dia menyamarkannya. Mangka, angka, ya, ditahan baru dilepaskan. Kemudian pada lafal kana ada mad tabi'i, yaitu lafal fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal aduwwal lillahi, pada lafal walillah ada fathatain, ada atau kita kenal dengan namanya istilah tanwin. Ada tanwin pada huruf waw bertemu setelahnya huruf lam, maka masukkan tanwinnya kepada huruf lam, karena di sini ada bacaan idgham bila gunnah, tapi tidak disertai dengan penahanan pada lafal lam. Tidak dibaca aduwal, tapi hanya memasukkan saja idgham. Aduwal lillahi. Dan lafal Allah dibaca dengan tipis, bukan dibaca dengan lillahi, tapi dibaca dengan lillahi, karena lafal Allah didahului dengan huruf kasrah. Kemudian pada lafal wa malaikatihi, pada lafal malaika, di sini pada lafal la wajib kita panjangkan sepanjang 4 harakat, karena ada bacaan berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad artinya panjang, wajib artinya dipanjangkan, wajib, muttasil bersambung. Yang dimaksudkan bersambung di sini yaitu ketika kita mendapati adanya huruf hamzah. Nah, mad wajib ini merupakan cabang daripada mad far'i. Maddun ada 2, mad ada asli, ada mad far'i. Mad asli itu bisa kita kenal juga dengan mad tabi'i, yaitu 2 harakat. Nah, mad wajib muttasil disebabkan karena adanya huruf hamzah. Kita lihat di sini hamzahnya datang setelah huruf la. La awalnya 2 harakat ditandai dengan fathah bertemu alif. Karena ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, maka dan kita lihat hamzah tersebut pada satu kata lafal malaika, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harakat? 4 atau 5 harakat. Kemudian lafal malaikatihi, ada di sini hi, wa rusulihi, sama. Hi dan hi yang kedua kita namakan dengan bacaan mad silah qasirah. Mad silah qasirah terjadi ketika adanya ha dhamir yang berbentuk seperti ini, atau ha yang seperti ini dan ditandai dengan seperti ini bila dia harakat kasrah dengan ya kecil, atau kalau dhammah dia tanda waw kecil setelahnya. Maka ini dinamakan dengan mad silah qasirah yang dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Kemudian teman-teman pada lafal wajibrilah, wajibrilah, pada lafal jibril ada huruf ba yang di sini harus dipantulkan, yaitu kita namakan dengan salah satu sifat hurufnya bacaan qalqalah yang artinya memantul. Maka huruf ba wajib dipantulkan, dan kesalahan yang terjadi di dalam membaca huruf-huruf qalqalah, di antaranya huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, ta dan qaf, ya, ta dan qaf. Nah, 5 huruf ini bila ia berharakat sukun,
maka wajib dipantulkan. Contoh wajibrila, itu memantul. Apabila tidak memantul, contoh wajibrila, wajibrila, itu tidak memantul. Nah, kesalahan kedua yang terjadi ketika membaca qalqalah, yaitu dia menambahkan hamzahnya, wajibrila. Nah, ini salah juga. Kenapa? Karena qalqalah ketika itu tidak ada tambahan huruf hamzah, tidak dibaca wajibrila, tapi wajibrila, wajibrila, dan semisalnya. Itu yang benar. Kemudian pada lafal rila ada bacaan mad tabi'i ditandai dengan kasrah bertemu ya sukun. Kemudian wa mikala, sama, mi dipanjangkan 2 harakat karena ya mad tabi'i, ka dipanjangkan 2 harakat pula. Mi ditandai dengan ya sukun dan ka dipanjangkan dengan alif. Nah, ini bacanya mikala. Kemudian pada lafal fa innallaha ada lafal nun berharakat tasydid, maka cara membacanya adalah ditahan suara gunnahnya sepanjang 2 harakat. Fa inna baru dilepaskan. Fa innallaha, nah tipis, Allahnya tebal. Fa innallaha. Nah, bacaan ini kita namakan dengan gunnah. Pada lafal Allah wajib ditebalkan karena dia lafzul jalalah, dan huruf Allah, lafal Allah didahului dengan huruf fathah. Kemudian lafal aduwwul lil kafirin, tekan di lafal wawnya aduwwul, jangan aduwwul, tapi tekan wawnya dengan lembut, aduwwul lil kafirin. Dan pada lafal wul lil kafirin sendiri ada lafal tanwin bertemu dengan lam, sama sebagaimana aduwwalillah, maka masukkan pada lafal di sini, yaitu di sini kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Lil kafirin, ka mad tabi'i fathah bertemu alif. Rin ada mad arid lis sukun. Mad arid adalah mad yang terjadi disebabkan karena ada sukun arid. Sukun arid itu bukan sukun asli. Contoh Jibril banyak sukun asli, sedangkan nun di sini di akhir bacaan kita matikan, dan ini kita namakan dengan sukun arid. Nah, ketika ada sukun arid yang didahului dengan huruf mad, baik itu alif, waw atau ya yang tidak berharokat, maka itu dinamakan dengan mad arid lis sukun, maddul arid lis sukun. Bagaimana cara membacanya? Yaitu kita boleh memanjangkan lafal rin dengan 2 harakat atau 4 harakat, atau pula boleh 6 harakat. Baik, kita coba ulang. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Kita lihat teman-teman pada lafal walaqad anzalna, pada lafal huruf dal yang dia berharakat sukun, ini wajib kita pantulkan. Kenapa? Karena dal memiliki salah satu sifat yang kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan, yang artinya ittirab, memantul getaran. Nah, di dalam memantulkannya itu pun jangan sampai menambahkan hamzah. Contoh walaqad, itu malah menambahkan hamzah. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah salah satunya tadi yaitu menambahkan hamzah. Yang kedua yaitu tidak memantulkan bacaan qalqalah ini. Nah, ini yang banyak terjadi. Walaqad anzalna sering terjadi yaitu di antara kita pembaca Al-Qur'an itu yang tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah.
Nah, huruf qalqalah tersendiri ini ada berapa? Ada 5 ya teman-teman. Salah satunya dal, ada ba, jim, dal, po, dan qaf. Maka ketika memantulkannya ini mengalir saja. Walaqad ya, walaqad anzalna anza. Samarkan suara nunnya kepada huruf zai karena di sini ada bacaan ikhfa. Yaitu kita menyamarkan nunnya kepada huruf zal dan kepada makhraj daripada huruf zai. Makhraj zai itu sama sebagaimana sin dan shad ya. Shad, sin, zai itu sama lidahnya. Za, sa, so ya, cuman yang membedakan adalah pangkal lidahnya. Maka anza, anzalna. Kemudian belafal anzalna ilaika. Pada lafalna wajib kita panjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Kenapa? Karena ia merupakan bacaan yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Yang dimana mad ini terjadi apabila ada mad tabi'i na awalnya 2 harakat bertemu dengan hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada lain kata. Atau bisa kita singkat juga apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad. Nah, di sini huruf madnya adalah huruf alif, maka wajib dipanjangkan 4 atau 5 harakat menurut riwayatnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi. Walaqad anzalna ilaika ayat. Di sini kemudian belafal ayatin. Belafal a yaitu ada bacaan mad badal berupa adanya hamzah yang bertemu dengan huruf alif, atau kita kenal dengan mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad alif, waw, dan ya. Ketika ada 3 kondisi ini maka dinamakan dengan mad badal. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harakat. Kemudian belafal ayatim ba. Ini lupa sedikit kami menambahkan di sini sebenarnya ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan iklab. Iklab berasal dari kata aqlaba, yuklibu iklaban. Berasal dari kata juga qalbun ya, membalikkan. Maka di sini kita membalikkan bunyi suara nun kepada huruf mim. Awalnya ayatin, karena ada bertemu dengan ba diganti dengan mim suara nunnya. Maka ayatim, tim. Kemudian bayyinat, tekan dia ya karena ya tasydid, bayyinat. Kemudian berhafal nat. Ini kalau kita lanjutkan kita jadikan mad tabi'i. Tapi ketika dia sukun, ketika dia kita berhentikan jadi mad arid disukun karena dia kita wakafkan dan taknya dimatikan kalau kita berhenti ya. Maka bayyinat, taknya dimatikan. Nah, ini kita namakan dengan mad arid disukun. Tapi kalau kita lanjutkan bayyinatin wa ma yakfuru biha, masukkan tanwin yang di sini pada hafal tin ketemu waw karena dia ada bacaan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya memasukkan suara tanwinnya kepada huruf waw. Bayyinatin wa, bayyinatin wa. Nah, seperti itu. Baru dilepas. Kemudian teman-teman pada lafal wa ma yakfuru biha, wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif, yakfuru biha. Pada lafal kaf, di sini kaf memiliki 2 sifat. Yang pertama, kaf banyak beberapa sifat. Salah satunya sifat yang harus kita pahami adalah sifat syiddahnya. Yang kedua sifat hamasnya. Syiddah itu artinya tertahannya suara ak. Nah, berhenti kan kayak tertahan suara ak. Baru yang kedua ada hamasnya ak. Maka wa ma yakfuru biha. Nah,
Jangan dipantulkan kafnya. Bukan wa ma yakfuru biha, wa ma yakfuru. Nah, ini jadi huruf kaf nanti memantul. Kenapa? Karena kaf tidak boleh mantul. Wa ma yakfuru biha. Nah, seperti itu. Kemudian berlafal biha illal fasiqun. Berlafal ha ini juga wajib kita panjangkan sepanjang berapa harakat? 4 harakat, karena ini sama sebagaimana walaqad anzalna, yaitu ada bacaan namanya kita namakan dengan mad jaiz munfasil ya teman-teman. Mad jaiz munfasil yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Itu di sini huruf alif. Kemudian illal fasiqun, alif lam. Ya, di sini illalnya tekan illa, bukan ilal fasiqun tapi illal. Lam yang kedua dibaca dengan jelas karena di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Fa mad tabi'i 2 harakat, siqun mad adat disukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan kita ketika waqaf, yang dimana adanya sukun arid, yaitu pada lafal nun yang dimatikan menjadi sukun. Sebelumnya ada huruf mad. Nah, pada lafal ini kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yang 4 harakat saja ya teman-teman. Baik, kita coba ulang lagi. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfur biha illa al-fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Baik, kita perhatikan pada lafal awa kullama, ma tabi'i fathah bertemu alif, a sama fathah bertemu alif mad tabi'i, ahadu du adalah fal mad tabi'i berupa dhammah bertemu waw, dan di sini perhatikan teman-teman ada alif yang dia ditandai dengan tanda lingkaran seperti ini ya teman-teman. Apabila ada alif ditandai dengan tanda lingkaran seperti ini, lingkaran kecil, itu dimaksudkan alifnya dianggap tidak ada. Jadi ini tidak menandakan dia lebih panjang lagi dengan adanya alif ya. Memang pada dasarnya mad tabi'i itu 2 harakat, bukan berarti kalau ada 2 itu menjadi panjang, tidak. Nah, maka dia cukup 2 harakat. Maka di dalam bacaan mad tabi'i sendiri teman-teman harus kita perhatikan, jangan sampai mad tabi'i antara satu dengan yang lainnya itu beda bunyi, maksudnya beda panjang. Contoh awa kullama ahadu, ini maknanya terlalu panjang, cukup ayunkan saja, naikkan saja 1 ayunan. Kemudian ahdan nabadhahu, lafal ahda ha punya sifat namanya sifat hamas, jaroyan nafas ya, hamas. Nah, ini hamasnya juga lembut ya, harus kalau bisa ahda, dan dia punya sifat namanya rokhawah, mengalir suaranya. Ahdan nabadhahu. Kemudian pada lafal dan nabadhahu ada fathatain atau kita kenal dengan istilah tanwin. Teman-teman, seringkali kami ulangi bahwasanya tanwin itu adalah bunyi nun yang dimatikan ya teman-teman, berarti bunyi n. Maka di sini awalnya bunyi n, ketemu dengan n yang selanjutnya nun, maka caranya masukkan nun yang pertama kepada nun yang kedua, maka diidghamkan, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Nah, kemudian ditahan dengan gunnah. Maka ahdan nabadhahu. Nah, seperti itu. Kemudian lafal hu ada mad silah qasrah ditandai dengan adanya ha dhamir, ha yang berbentuk seperti ini atau ha yang berbentuk seperti ini. Kedua-duanya sama, yaitu kita namakan dengan apa? Ha dhamir. Sebenarnya ini merujuk kepada bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab ya teman-teman, itu ada namanya apa? Ha dhamir, ha yang menunjuk kepada ganti kata ganti dia satu orang untuk yang laki-laki, kata ganti yang muzakkar.
Nah, maka di sini hunya kita panjangkan berapa harakat? 2 harakat karena dia mad silah qasirah saja. Kemudian fariqum minhum, pada fari kasrah bertemu ya, kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat dan harus sama ya teman-teman. Ini hu dengan mad silah serta mad tabi'i awal tadi harus sama, tidak boleh dibedakan. Kemudian melafal fariqum minhum, melafal qum minhum. Ini sama dengan ahdanna, yaitu di sini ada dhammatain atau tanwin bunyi n bertemu dengan huruf mim. Nah, ini berbeda. Apabila ada tanwin bertemu dengan mim, masukkan nunnya kepada huruf nun. Nah, masukkan nunnya kepada huruf mim atau tanwinnya masuk kepada huruf mim dan diganti bunyi suara mim. Jangan lagi fariqun minhum, tapi langsung mengasuk kepada mim. Fariqum. Kemudian langkah yang kedua, ditahan suara nya sepanjang 2 harakat karena disertai dengan gunnah, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah. Kita coba ulang. Fariqum seperti itu. Fariqum minhum. Nun mati bertemu ini harus dijelaskan suara nunnya. Ini ada hukum tajwid berupa nun sukun dan tanwin, berupa bacaan kita namakan dengan izhar, yang artinya jelas. Apa yang dijelaskan? Yaitu menjelaskan suara nunnya tanpa ada embel-embel, ya, menahan. Maka fariqum minhum. Nah, kemudian kita waqaf pada lafal jim. Kita coba ulang sedikit. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Kemudian bal aktsaruhum la yu'minun. Pada lafal bal lam sifat bainiyahnya tidak terlalu di alirkan suaranya dan tidak terlalu ditahan suaranya, tapi dia tengah-tengah. Bal aktsaruhum. Pada lafal kaf sukun ini kita kembalikan kepada agar sempurna, jangan sampai dia memantul ya teman-teman. Banyak yang terjadi ketika melafalkan kaf itu mantul. Contoh bal aktsaruhum ini mantul, padahal tidak boleh. Kaf itu ada satu sifat namanya sifat syiddah. Ada 2 sifat. Yang pertama sifat syiddah dan sifat hamsnya. Yaitu syiddah mengalirnya suara. Mengalirnya tertahannya suara, sedangkan hams mengalirnya nafas. Maka langkah pertama adalah dalam melafalkan kaf dan ta, biasanya ini dia sifat syiddahnya dulu, tertahannya suara baru kasih hamsnya. Hams itu mengalirnya nafas. Bal aktsa. Kemudian hati-hati dalam melafalkan tha ya teman-teman, jangan sampai diganti dengan sin ya. Jangan dibaca bal aktsaruhum itu mantul tadi, tidak boleh, tapi bal aktsaruhum ya, tha jangan diganti dengan sin. Bagaimana menyempurnakan suara sa? Ujung lidah kita ya, kami ulangi. Ujung lidah tempel dengan gigi seri, bertemu dengan gigi seri atas, maka sa. Kemudian mim mati bertemu dengan lam, maka dibaca dengan bacaan izhar syafawi, jelas suara mimnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. La mad tabi'i fathah bertemu alif, yu'minun. Hamzah itu punya 2 sifat. Yang pertama dia sifat syiddah, yang kedua jaharnya. Maka syiddah itu tertahan tertahan suara, jahar tertahannya nafas kita. La yu'minu, dan tidak boleh menyeret ya ketika melafalkan hamzah. Nun kembali lagi kita dapati dengan bacaan kita namakan dengan mad arid lisukun, yaitu kita mensukunkan suara nun, yang dimana pada dasarnya nun di sini adalah dia nun yang berharokat. Karena kita waqaf maka menjadi nun yang sukun. Nah, diistilahkan dengan sukun arid, bukan sukun asli. Maka berapa harokat untuk membaca yu'minun? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulang dari atas.
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bacaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Alhamdulillah. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.